Bismillahirrahmanirrahim, dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Baik Mitra JC, alhamdulillah hari ini, siang ini di hari Rabu kita bisa ketemu lagi di program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati. Dan seperti yang Mitra JC lihat di layar handphone Mitra, sudah hadir bersama Dara Umianik Ratnawati MPD selaku Kepala Sekolah SDS Kasih Ananda. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, apa sih yang akan menjadi topik pembahasan kita hari ini, akan izinkan Dara untuk menyapa Bunda Anik terlebih dahulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dara. Jadi gugup ya? Jadi gugup. Aduh. Oke. Deket sama Umi. Masya Allah. Ya Umi, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Dara baik. Sehat ya. Alhamdulillah. Sekolah lancar? Alhamdulillah hari ini kita sudah PTM. Sudah PTM. Ya mungkin kemarin kita berduka Mbak Dara ya. Kenapa tuh? Ada salah satu guru terbaik kami yang berpulang ke rahmatullah. Jadi memang tidak memberikan tanda-tanda khusus bahwa beliau sakit, tetapi memang Allah lebih mencintai. Hari Kamis itu beliau izin ke saya. Maaf, hari Kamis masih mengerjakan tugas-tugas. Hari Jumat beliau izin ke saya. Hari Ahad beliau berpulang ke rahmatullah. Nah, itu merupakan hal pukulan yang berat buat kami sebenarnya ya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, kita bisa mengatasinya dengan baik, anak-anak juga bisa kita kondisikan dengan baik. Ya. Nah, Mitra Jesi, hari ini kalau ada yang bertanya, temanya apa sih itu? Apa sih yang akan dibahas? Masih seputar finansial. Masih berlanjut dengan tema yang minggu lalu ya. Atau Mitra Jesi yang minggu lalu belum sempat nonton tayangan kita, bisa langsung share di channel YouTube JC TV. Siap. Dan kali ini kita akan bahas tentang tips kelola keuangan ala single parents. Nah, kalau misalkan penghasilannya didapat dari suami, mungkin masih ini masih tidak terlalu ruwet aman, gitu ya, masih aman untuk mengelola keuangannya. Tapi bagaimana ketika kita dihadapkan ya pada kondisi yang semuanya serba sendiri. Ya, betul sekali. Jadi harus terpaksa menjadi super moms ya. Ya, betul. Super moms dengan menjadi tulang punggung keluarga ya, menjadi seorang ayah bagi anak-anak gitu kan. Walaupun itu tidak mungkin digantikan ya Mi ya. Betul tidak mungkin digantikan. Ya. Nah, tentu Mitra JC yang sedang online bisa langsung meluncur ke Instagram atau ke Facebook Radio JC. Dan boleh tinggalkan komentar Mitra JC di kolom komentar, atau Mitra JC ingin bertanya seputar mengelola keuangan, langsung aja di kolom komentar. Nah, Mi, bagaimana nih Mi kalau misalkan pernah dengar ya dari seorang teman ya, sekaligus mentor juga, bahwa hubungan suami istri ini pasti akan berpisah. Ya, memang betul. Baik dipisahkan diambil Allah gitu ya, atau diambil tetangga. Enggak ya. Masya Allah. Artinya baik itu berpisahnya karena bercerai mati atau bercerai hidup ya. Betul. Artinya setiap ada pertemuan, insya Allah ada perpisahan. Itu merupakan sunatullah ya. Dan itu tidak bisa kita elakkan. Maka kita sebagai perempuan memang harus cerdas, dan bagaimana kita punya trik-trik untuk bisa mengelola keuangan dengan baik, sehingga kebutuhan kita di dalam rumah tangga itu tidak terganggu dengan adanya perpisahan yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memilih untuk dipisahkan, tetapi ketika Allah sudah mentakdirkan untuk seseorang harus berpisah dengan suaminya, kita tidak bisa
berbuat apapun, karena tadi sudah di depan sudah kita nyatakan bahwa perpisahan itu tidak hanya disebabkan oleh perceraian saja ya, tetapi memang perpisahan itu bisa disebabkan karena jaraknya jauh nih, bisa jadi kan Mbak ya, artinya perpisahan itu tidak selama-lamanya. Bisa jadi suami saya jauh nih, oke, jadi untuk bulan ini aku harus single dulu nih, atau suami kita ini kerja jauh dan belum mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga kita harus menjadi single parent untuk apa, dalam hal ekonomi. Artinya single parent di sini bukan konotasi bahwa dia sendiri tanpa seorang suami gitu ya. Ada suami tapi di luar. Iya, bisa jadi di luar kota. Sehingga apa-apa harus dilakukan sendiri. Iya, betul. Maka diperlukan trik-trik yang cerdas ya di dalam mengelola finansial keuangan kita. Dan bisa jadi juga suami ketika tidak bekerja ya, itu bisa betul. Tahun lalu ya makin berasa ya. Ada mungkin beberapa jenis usaha yang sangat terganggu dengan adanya virus corona ini, bisa seperti traveling itu ya. Mungkin kita bisa lihat beberapa tempat traveling itu yang gulung tikar ya, mungkin disebabkan karena ya wisata yang tidak berjalan lancar, dan itu kan mengganggu perekonomian ya, mengganggu perekonomian. Maka semua wanita itu sebenarnya cerdas, apalagi kalau dihadapkan pada sesuatu situasi yang menyempitnya. Pasti wanita itu mempunyai naluri untuk mempertahankan orang-orang yang disayanginya. Betul nggak Pak? Betul banget ya. Naluri itu kuat untuk mempertahankan orang-orang yang dia sayangi, dan naluri inilah yang menggerakkan otak untuk berpikir bagaimana caranya memecahkan segala masalah yang sedang dihadapinya. Maka perlu untuk kita bagaimana nih mengatur keuangan jika memang kita dihadapkan pada kita sendiri loh saat ini, walaupun kita punya suami ataupun tidak punya suami, suami kita tidak bekerja, mungkin diuji oleh Allah, bukan berarti ada uang abang sayang, ada uang abang ditendang dengan tidak ya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Maka menjadi seorang muslim harus cerdas di dalam pengelolaan keuangan. Saat ini kita membicarakan dulu nih Mbak, bagaimana mengatur keuangan jika memang kita dihadapkan pada situasi kita memang single parent pada saat ini. Single parent ya, artinya sendirian ya. Penghasilan ini hanya dari kita. Sendirian. Jadi beban ekonomi itu mungkin diselesaikan oleh si perempuan ini sendiri. Ya. Walaupun mungkin dia punya pasangan, mungkin pasangannya diuji dengan tidak bekerja. Ini seperti itu Mbak. Atau pasangannya diuji tempat yang jauh. Maka bagaimana kita menjadi single ini membuat rambu-rambu ya, membuat rambu-rambu untuk menggunakan keuangan. Jadi penggunaan keuangan itu harus dengan rambu-rambu. Jika tidak nanti bablas. Ya. Jadi kita akan bertanya kemana perginya uang ini, gitu ya. Itu yang sering terjadi, betul. Ya. Perasaan baru kemarin, betul, iya. Uangnya kemana? Nah iya, kemana perginya uang ini kan gitu. Maka untuk menjadi lebih bijak di dalam pengelolaan finansial kita, maka kita harus atur akan pergi kemana uang ini. Terbalik ya. Pertanyaannya akan pergi kemana uang ini? Iya. Kemana uang ini? Betul. Ya. Ini harus kita balik ya, mindset, cara berpikir kita harus kita balik. Jangan nih tiba-tiba uang ini perginya kemana sih ini uang ya. Maka setelah ibu yang bijak adalah ibu yang sudah merumuskan akan pergi kemana ini uang. Ya. Sudah ibarat kalau bahasa ini sudah dipos-poskan. Betul. Sudah ada rambu-rambunya akan kemana ini kebutuhannya uang kita, bagaimana cara mengatur uang kita ini jika memang kita dihadapkan pada single yang memang kebutuhan kita sendiri. Ya, itu yang harus kita atur. Yang pertama kita harus kenalin keuangan kita sendiri.
kondisi keuangan kita itu sebenarnya seperti apa sih, kesehatannya itu seperti apa. Kenalin dulu dengan mengidentifikasi berapa banyak penghasilan kita. Jangan dalam tahu berapa banyak penghasilannya dalam sebulan ya. Ya, berapa banyak itu kan mengenali diri kita, mengenali keuangan kita, kantong kita. Berapa banyak sih sebenarnya penghasilan yang bisa kita dapatkan. Itu. Nah, jika memang karyawan penghasilan dihitung bulanan, tetapi kalau memang dia berdagang penghasilan yang dihitung harian itu berapa rata-rata. Atau misal kalau memang bekerja ya penghasilan 1 bulan itu berapa. Itu kita harus tahu dulu itu kondisi itu harus kita pastikan. Kalau kita memang mau mengelola dengan baik ya. Selanjutnya dicatat ya daftar pengeluaran. Ya, catat. Mencatat semua pengeluaran yang harus dibayar di setiap bulannya. Catat. Air, telepon, makan itu harus diperhitungkan dengan tepat. Nanti ketika sudah dicatat itu semuanya, maka akan bisa mana yang bisa ditekan. Mana yang kebutuhan hari ini, mana kebutuhan yang bisa nanti di bulan depan. Gitu. Mana kebutuhan yang harus hari ini, mana kebutuhan yang bisa ditunda. Bisa ditunda. Terus kalau buat rencana untuk keuangan, Mbak. Buat rencana. Setelah memiliki nih kita penghasilan, keuangan kita, penghasilan dan pengeluaran kita, biasakan untuk kita membuat rencana keuangan. Contohnya misalnya rencana keuangan ini dimodifikasi ya, pengeluaran sebaiknya itu bagaimana nih memodifikasi pengeluaran supaya pengeluaran itu enggak terlalu banyak. Misalnya yang harusnya di kantor itu kita jajan, maka kita bisa bawa bekal gitu kan, untuk memodifikasi pengeluaran ya, paling tidak kita menekan pengeluaran ya. Mungkin yang bisa dipangkas itu makan siang bisa kita pangkas dengan kita bisa bawa ya dari rumah. Dan itu pun kita berlakukan dengan anak-anak kita. Anak-anak kita sudah harus kita ajak untuk berpikir. Kalau emang kita single, mama minta duit, dede kita lihat dompet mama ada duit tidak. Itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jika memang tidak punya duit, mama tidak mau berhutang. Anak kita sudah harus kita ajarkan. Jangan udah minta dulu nanti mama yang bayar. Nah ini yang biasanya hal yang sederhana kadang tapi justru mengajarkan itu untuk berhutang dan nanti dia tidak akan cerdas secara finansial, bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan hutang. Karena dari kecil sudah kita ajarkan seperti itu. Jadi anak-anak perlu kita ajarkan untuk hemat. Listrik mana yang bisa kita pakai di siang hari, mana yang memang tidak memerlukan listrik di siang hari. Kadang-kadang ada ruangan yang memang memerlukan listrik ya, kadang-kadang ada yang juga tidak. Dan mencari penghasilan tambahan. Udah pasti ya. Misalnya menghasilkan penghasilan tambahan ini, Mbak, banyak cara ya untuk memanfaatkan potensi diri untuk menghasilkan uang lebih banyak. Itu bisa. Misalnya kita bisa menitipkan makanan ke warung-warung atau membuat usaha jual macam-macam hal ya. Artinya trik-trik ini harus mama punya, harus harus bunda punya jika memang kita dalam keadaan single ya. Pundi-pundi bagaimana kita mendapatkan pundi-pundi keuangan itu harus kita lakukan. Jangan pernah malu untuk melakukan itu. Selanjutnya adalah jika memang kita single, lunasin utang itu dengan segera. Dapat duit, segera dilunasin utang kita. Supaya apa? Ya, kalau utang nggak segera dilunasin, maka akan menjadi beban sendiri pada dasarnya. Ya Mbak ya.
Dan jangan lupa untuk mengalokasikan dana darurat. Kalau mama single, alokasikan dana ini harus ada dana darurat. Dana darurat ya. Karena bisa jadi anak sakit, kita bingung pinjam ke sana ke sini ya. Padahal anak kita ini membutuhkan perawatan kita pada saat itu. Maka kita harus benar-benar mempunyai dana darurat ya, paling tidak ya ikut misal BPJS atau apa yang bisa mengcover kesehatan anak-anak kita. Dan terakhir harus disiplin dengan rencana keuangan yang telah dibuat tadi. Jangan buat aturan tapi memang untuk dilanggar ya. Nah, kadang ini mungkin yang menjadi kendala ya, ketika harus mencatat di awal bulan. Iya, semangat mencatat ya. Ketika di awal bulan semangat untuk mencatatnya, biaya anggaran pengeluaran sekian, tapi seiring berjalan waktu, aduh kemarin pengeluarannya apa ya, lupa. Jadi karena nggak dicatat. Mungkin secara global Mbak ya, tidak harus jelimet seperti itu. Kalau jelimet mungkin sulit ya, tetapi secara global saja. Lo listrik kebutuhannya berapa, dapur kebutuhannya berapa, itu sudah dialokasikan dana, sudah dibelah di awal. Ya, sudah dibelah di awal. Mungkin rata-rata kita dalam sehari itu untuk makan misal dengan anak yang cukup cuma 50.000 cukup, misal 5 kali 3 1.500.000 belas saja. Langsung dibelah 1.500.000 langsung untuk biaya makan ya, untuk biaya dapur. Dan itu kan bisa kita kelola. Mungkin ibu yang bijak ya, kalau hari ini kita makan ayam, besok kita olah dengan besok apa ya, tentunya supaya gizi itu juga seimbang. Atau mungkin kalau anaknya daging, mungkin kita hanya kuah gitu ya. Ini trik untuk supaya kita menekan pengeluaran. Memang mengelola keuangan itu Mbak bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah, apalagi kalau penghasilan kita itu tidak banyak ya. Banyak aja pusing gitu. Iya. Namun perencanaan yang terarah itu akan membuat keuangan ini akan aman. Paling tidak kita kalau seandainya dalam keadaan jatuh pun tidak terlalu parah ke tingkat kejatuhannya. Maka benar-benar kita yang single parent atau yang pada saat ini memang dihadapkan pada seorang wanita yang memang harus memenuhi kebutuhan secara sendiri, maka ya pintar-pintarlah kita mengelola keuangan dan pintar-pintarlah mencari sumber-sumber biaya yang lainnya. Kalau Mak sih biasanya cepat nih untuk mencari sumber-sumber itu ya. Ya, cuman ada loh Mbak Dara sumber keuangan yang mungkin bisa dilakukan pinjaman lunak gitu ya, yaitu mungkin arisan ya. Arisan itu bisa kita sebut dengan pinjaman lunak ya. Pinjaman lunak. Karena arisan ini kan istilahnya seperti pinjaman, tetapi yang sifatnya tidak berbunga ya. Iya, tidak berbunga, maka kita sebut dengan pinjaman lunak sebenarnya. Ini juga menabung Mbak Dara. Ini menabung. Trik untuk mengelola, memperoleh sumber-sumber ini atau untuk menabung salah satunya ya ikut arisan. Tetapi ingat, di dalam mengikuti arisan itu kita harus selektif. Jangan hanya arisan barang kan sekarang begitu ya. Arisan apa nih? Arisan panci. Mohon dong dilihat apakah kita butuh pancinya gitu ya. Tidak pancinya ya dibeli tapi buat pajangan doang. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kalau emang kita memang arisan memang berupa uang, dan uang itu bisa kita investasikan. Misal dapat uang kita belikan emas walaupun 1 gram atau 2 gram, dan itu nanti harga emas itu kan akan mengalami kenaikan, dan kalau dilihat dari inflasi harga emas itu akan mengalami ketetapan Mbak. Emas itu sebenarnya tetap. Mungkin dulu dengan harga yang emas murah, harga beras murah. Tetapi ketika emas naik ya harga beras akan naik. Maka alat ukur yang tidak turun itu ya emas gitu. Ya, emas alat ukur yang tidak turun.
Maka ayah bunda, terusnya mama ya, terusnya ibu, boleh untuk melakukan arisan, tetapi mari kita selektif untuk memilih arisan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai hanya memilih arisan dikarenakan sosialita. Ya, ada ya Mbak ya? Ada. Ketemuan nanti di sini, alasan kita arisan. Padahal setelah arisan itu uangnya habis untuk mentraktir orang yang ada, kan gitu. Itu sosialita itu, mama. Jika memang kita ada kelebihan, ya, tapi kalau memang kita diperlukan untuk mengatur pola keuangan yang memang kita dihadapkan pada keadaan yang mendesak, ya silahkan mengikuti arisan, tetapi lebih baik kita lebih selektif arisan mana yang memang kita butuhkan. Jangan sampai arisan hanya barang, belum tentu barang itu kepake. Maka pilih dengan selektif. Pilih juga anggota yang amanah. Pilih juga orang yang amanah di dalam menghimpun uang itu. Jadi banyak trik-trik. Yang tadi saya bilang, perempuan itu cerdas. Ya, perempuan itu cerdas dan banyak akal, banyak cara untuk memperoleh pundi-pundi keuangan. Cerdas perempuan itu. Lebih cerdas dibanding bapak-bapak sebenarnya. Cerdas mencari uang ya. Cerdas mencari uang. Karena kalau kepepet apapun bisa itu perempuan ini ya. Jadi emang harus harus pintar mengelola keuangan ya. Pintar mengelola keuangan, pintar mencari sumber keuangan, pintar mengatur. Nah itu sih pentingnya ya, mengatur. Karena kalau pintar mencari sumbernya tapi tidak pintar mengatur keuangannya, habis juga. Maka cerdas ini adalah cerdas mengelola keuangan. Yes. Oke, ini ala mom single ya. Iya, kalau single di sini bukan berarti dia yang single parent, tapi mom yang mungkin harus menghidupkan, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarga itu sendiri. Suami mungkin terpaksa kehilangan pekerjaannya, atau mungkin suami diberikan tugas di keluar kota sehingga yang biasanya mungkin dapat uang tiap hari ya Bun, harus ditunda dulu karena mungkin untuk memenuhi kebutuhan suami juga di sana. Maka gitu. Perlu perjuangan ya Ibu ya, perlu perjuangan. Atur dengan tepat pendapatan, pengeluaran, dan cari lubang-lubang sumber-sumber pembiayaan. Nah, kalau misalkan nih, kan kalau perempuan itu apalagi mama ya, pintar mencari sumber penghasilan. Betul, seperti Mbak Dara ya. Masya Allah. Nah, apalagi sekarang ini kalau Dara lihat itu di media sosial Mi, ternyata banyak sekarang. Kalau dulu mungkin masih jarang ya yang namanya bisnis online. Sekarang tuh udah banyak yang namanya bisnis online. Dan itu hampir didominasi oleh perempuan. Betul. Nah, kalau pertanyaannya nih Mi, kalau misalkan tadi mungkin kita ngebahas tentang mengelola keuangan dengan mom single gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalkan kita punya bisnis sampingan? Oke. Jadi gimana nih caranya kalau kita ibu-ibu yang punya bisnis? Bagaimana mengelola nih keuangannya? Gitu ya Mbak Dara ya. Memang dalam keseharian itu ibu-ibu itu sangat banyak pos-pos uang yang harus dipikirkan. Ya. Benar nggak Mbak? Benar ya. Apalagi kalau dia bisnis. Nah biasanya uang bisnis dan uang belanja kecampur. Dan akhirnya habis. Bisnisnya nggak jalan, ludes dan bangkrut. Ya. Maka yang apa sih yang harus kita lakukan kalau kita ini pembisnis gitu ya, kita ini dagang, apa sih yang harus kita lakukan, manajemen seperti apa sih,
ala emak-emak pembisnis. Bisa caranya itu seperti apa sehingga bisa menjadi tabungan. Sama modelnya, catat transaksi semua pendapatan dan semua pengeluaran bisnis. Catat dulu. Apa lagi nih contohnya apa lagi? Contohnya apa? Banyak hal. Misalnya apa yang uang modalnya berapa, pengeluarannya berapa. Ini harus ada dulu. Dan kita harus pisahkan uang pribadi dan uang bisnis. Dipisahkan, Mbak. Dipisahkan ya, supaya nggak kecampur. Supaya tidak tercampur. Supaya tahu berapa sih profitnya, berapa sih keuntungan yang saya dapatkan. Itu dompet harus dibelah dulu. Ini dompet untuk perdagangan, ini Bukan dompet dompetnya untuk disobek ya. Iya. Ini dompet untuk perdagangan dan ini dompet untuk rumah tangga kebutuhannya. Jadi kita pisahkan dulu ya. Jangan dicampur aduk. Misalnya saya mau ngambil uang dagangan nih, mohon maaf saya mau ngambil barang dagangan nih, nanti bayarannya pakai uang gaji ya. Itu rusak sudah, Mbak Dara. Kacau ya, Mi? Kacau sudah, karena uang gaji itu sudah masuk uang kebutuhan pribadi. Maka harus kita pisah dulu. Berapa modal yang sudah ada itu kita pisahkan, dan berapa keuntungan yang kita dapat dalam sebuah kotak. Misalnya kalau keuntungannya bisa kita pisahkan kembali, jadi tinggal modalnya ini masih tetap ada atau sudah kecampur atau sudah kepakai ini gitu. Selanjutnya untuk pembisnis ini menabung untuk kepentingan jangka panjang. Jadi kalau sudah tahu profitnya diketahui, jangan lupa sisihkan uang untuk menabung. Harus ada uang untuk ditabung. Karena dengan menabung kita bisa menyiapkan keperluan untuk jangka panjang. Misalnya biaya sekolah anak, investasi rumah, investasi tanah, itu bisa kita ambil dari profit itu. Terus menabungnya bagaimana? Ya bisa kita lakukan per bulan, per hari, per minggu. Nah semuanya tergantung dengan tujuan menabung dan kemampuan keuangan kita, gitu, Mbak. Dan jangan lupa pula sedekah, ya sedekah. Jadi sedekahnya nggak boleh ketinggalan. Sedekahnya nggak boleh ketinggalan. Jadi sisihkanlah sedikit dari pendapatan kita untuk sedekah. Nggak harus banyak, yang penting ikhlas. Apalagi kalau banyak dan ikhlas, ya. Ya itu harus ada, Mbak ya. Harus ada sedekah, itu memang harus ada. Entah pagi kita keluarkan, kita wajibkan untuk sedekah. Nah, cara-cara itu bisa kok dilakukan oleh ibu-ibu pembisnis, itu sangat bisa sekali. Sangat bisa ya. Untuk yang penting supaya tidak ludes modalnya, dipisahkan antara uang pribadi dan uang dagangan, uang bisnis itu. Oke, menarik sekali ya. Jadi kadang iya gitu, Mi. Kadang jajan ini mau beli sesuatu atau misalkan tergiur dengan dagangan sendiri ya, udah deh ambil pakai dulu, padahal untungnya belum ada ya. Iya, untungnya belum ada dan belum ketahuan juga gitu betul. Tapi udah diambil duluan doang. Alasannya nanti gajian dibayar. Ya itu tadi. Gajian dibayar, nyatanya pas gajian nggak bayar juga. Iya, tidak menutupi kebutuhan. Betul. Ternyata lebih banyak yang diambil dibanding yang mau akan dibayarkan ya. Jadi prinsipnya walaupun itu dagangan kita sendiri, kita harus terapkan. Nah itu bayar ya sesuai dengan orang lain. Karena emang kita belum tahu profit yang didapat. Oke, itu dia tentang tadi mengelola keuangan ala emak. Super mom ya. Artinya dia bisnis sumber penghasilannya hanya dari istri atau ibu gitu ya. Dan juga tadi juga kita bahas mengenai
sumber penghasilan bagi mereka yang mencoba untuk berdagang atau bisnis online. Betul. Ya, Jangan lupa memisahkan ya. Iya. Nah itu harus dipisah, jangan dicampur, nanti berantem. Kalau berantem menggawat gitu ya, kacau keuangan gitu ya. Artinya di sini kalau dicampur dia kan ya tidak akan kelihatan profitnya berapa. iya. Dan nanti akan kepakai modal yang ada. Nah modalnya justru malah kepake ya. Ya, jadi akan mengalami kebangkrutan. Gulung tikar. Yes. Nah berikutnya Wi, kalau kita bahas tentang tadi supermom, terus pebisnis online. Nah bagaimana nih dengan yang freelance? Oke, freelance ini pekerjaan lepas ya. Pekerjaan lepas itu mungkin gimana ya Mbak? Mungkin mengasuh anak gitu ya. Mungkin apa ya, kalau pekerjaan lepas itu mungkin dia menulis, bisa jadi ya. Mungkin mengasuh anak atau mengasuh orang sakit. Mungkin itu bisa freelance juga ya. Jadi pekerjaan lepas yang tidak terikat mungkin ya. Pekerjaan yang tidak terikat ya. Itu mungkin freelance ya. Jadi atau misalkan kalau ada tuh di satu tempat dia mencuci kuli cuci gitu. Iya, itu juga freelance ya. Itu freelance. Maka apa sih tips-tips yang bisa kita lakukan kalau memang kita ini termasuk pekerjanya freelance? Bagaimana cara mengatur keuangan kalau kita dalam keadaan pekerjaan ini freelance? Seperti biasa, emak-emak yang freelance ini harus cermat mencatat pemasukan dan pengeluaran supaya bisa mengatur keuangan itu sebaik mungkin. Tulis berapa pendapatan yang masuk serta daftar pengeluaran dalam setiap bulan. Selanjutnya dibagi. Jadi bagi pendapatan ke pos-pos pengeluaran bulanan yang telah disusun. Bagi-bagi nih pengeluaran bulanannya itu apa saja. Contohnya misalnya, oh ini pos bayar listrik, ini pos kontrakan. Nah, ini semuanya juga harus diposkan terlebih dahulu. Setelah itu perkiraan pembayaran bulan depan sudah harus diperhitungkan. Perkiraan bulan depan harus diperhitungkan. Iya, selain pos-pos tadi, perkiraan pembayaran bulan depan juga sudah harus diperhitungkan untuk mengetahui kewajiban yang harus dibayar dan apa saja kebutuhan di bulan berikutnya. Ini kalau orang freelance harus bisa mengetahui sehingga ketika dia mendapatkan pemasukan yang besar tidak langsung dihabiskan untuk persiapan beberapa bulan yang akan datang. Supaya kehidupan ini nggak goncang. Kadang-kadang kalau kita dapat banyak langsung kita habiskan. Bagi pekerja freelance itu tidak bisa berlaku. Tidak berlaku kecuali itu. Yang bulanan ya Mi. Kalau yang bulanan mungkin itu rezeki ya. Ada dia punya gaji tetap. Terus kalau hari ini dia mendapatkan bonus gitu ya, dia bisa belanjakan bonus itu karena emang di bulan berikutnya sudah ada gitu ya. Iya. Kemudian tadi bahas tentang 3 ya, kita sudah bahas 3 tentang pebisnis online, terus tentang emak-emak yang harus berjuang sendiri gitu ya. Terus tadi tentang freelance. Freelance ini banyak sekali gitu ya, yang bisa kita garap untuk menghasilkan pundi-pundi uang gitu betul, ya. Betul. Nah, lalu gimana nih kalau misalkan ada juga yang hasilnya itu per minggu? Ya. Hasilnya itu per minggu. Per minggu ini tetap atau freelance ini Mbak? Kalau per minggu tetap juga kan bisa kita prediksi ya. Tetapi kalau freelance ini kita tidak bisa memastikan mingguan, harian, bulanan ini itu ya. Itu kalau freelance. Kalau misalnya mingguan, nggak masalah. Per minggu misalnya tidak dapat 1 juta. Kalau 1 bulan kan sudah 4 juta ya. Artinya kita bisa pos-poskan pemasukan 4 juta berarti pengeluarannya tidak bisa lebih dari 4 juta. Harus ada yang kita sisihkan untuk dalam menabung. Yang berat ini kan kalau freelance ya. Freelance itu artinya kita tidak bisa memprediksi berapa uang yang masuk di kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah ya
kita poskan pengeluaran ini dan pengeluaran bulan yang akan datang sudah kita pikirkan dari mana sumbernya. Dan sudah harus kita alokasikan. Jika memang ada dana yang di sini yang lebih banyak ya harus kita alokasikan. Lebih pintar harus ceng antara di mana bulan dia mendapatkan uang banyak dan di mana bulan dia tidak mendapatkan uang. Ya. Jadi sudah ada ini ya. Bayangan gitu ya. Bulan depan atau minggu depan ya atau bulan depan gimana nih untuk menutupi pengeluaran yang sudah ada. Betul. Gitu jadi utamakan pengeluaran sebelum belanja. Kalau freelance, utamakan pengeluaran sebelum belanja. Jadi mama nggak bisa belanja semaunya. Kalau kita freelance, uangnya sudah ada ya. Ya, karena pengeluaran itu pasti sifatnya, Maka utamakan dulu pengeluaran. Belanjanya nanti saja belanjanya. Hindari sikap boros. Lapar mata sih. Betul. Kalau lapar mata kita tidak bisa memiliki tabungan, sedangkan freelance wajib memiliki tabungan. Ya, karena tabungannya bukan untuk kehidupan, bukan untuk belanja bukan, ya? Tapi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tetap. Sudah menunggu. Ya, pengeluaran tetap yang tidak bisa dielakkan seperti makan, rumah, bayar tagihan listrik, bayar tagihan sampah, telepon, bayar sekolah anak, itu sudah tagihan tetap. Jadi utamakan pengeluaran atau tagihan tetap sebelum belanja. Ya. Jadi kalau seperti itu maka penghasilan itu akan mungkin stabil ya. Dengan penghasilan yang ada kita bisa stabil dalam mengelolanya. Ini pun juga berlaku kepada seorang perempuan yang punya suami yang freelance, harus pinter. Suaminya yang freelance. Yes, suaminya yang freelance. Jadi kita harus pinter mengaturnya. Utamakan pengeluaran dulu, jangan belanja. Ya. Jadi kalau bisa sisihkan untuk investasi. Syukur-syukur ya Mi ya bisa menyisihkan untuk tabungan masa depan. Ya, justru kalau freelance ini kita harus lebih ketat di dalam mengatur keuangan dibanding kita yang punya gaji tiap bulan ya. Ini kalau gaji tiap bulan tuh nafasnya bisa lega gitu ya. Masih bisa bernafas ya. Kalau awal bulan mungkin bisa bernafas, tetapi bagi yang freelance ini memang harus benar-benar cermat, tepat dan fokus ya di dalam mengelola keuangan sehingga bisa kita untuk menyisihkan investasi. Itu tadi. Kalau yang penghasilan tetap bisa, oke pengeluaran saya sekian, berarti yang ini yang saya tabung, ini yang saya investasikan. Kalau freelance harus cermat, harus ya. Ekstra berpikir ya. Kalau freelance ini, Masya Allah. Iya. Nah, Umi, kalau kita tadi udah bahas tentang kebutuhan. Tapi freelance itu gini Mbak. Gimana tuh? Kalau investasi itu kan mungkin hanya barang ya, emas, tanah, tetapi ilmu itu juga investasi. Ilmu juga tetap. Iya. Jadi misalnya kalau kita pasangan rumah tangga yang muda gitu ya, kita dapat penghasilan masih freelance karena kita sama-sama kuliah, mungkin memutuskan untuk menikah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Untuk menghindari ya. Untuk menghindari itu ya. Untuk supaya cepat dihalalkan gitu ya. Maka investasi yang paling utama itu adalah investasi ilmu. Investasi ilmu. Yes, investasi ilmu. Berkaitan dengan pertanyaan Dara tadi. Apa tuh, Mbak? Yang tadi kita udah bahas tentang gimana mengelola keuangan ala mak freelance ya. Freelance, terus bisnis online. Nah, lalu bagaimana nih ketika kita kayak tadi katakan bahwa pasangan muda yang mungkin masih kuliah gitu ya, statusnya masih kuliah, tapi untuk menghindari itu lalu menghalalkan tadi ya, lalu bagaimana cara mengelola keuangannya karena harus ada dua nih, kan pasangan suami istri dua-duanya kuliah nih, sementara kebutuhan juga nggak bisa harus ditunda ya, gitu ya. Betul. Sementara pendidikan juga wajib karena pendidikan itu investasi Mbak Dara. Mungkin justru kita harus bersyukur ketika kita menikah muda dan memutuskan
untuk kuliah atau ketika kuliah memutuskan untuk menikah, justru itu kita harus bersyukur kepada Allah. Artinya secara hitungan matematik kebutuhan kita belum besar. Kalau hanya punya anak satu dengan punya anak 10, punya anak satu dengan kuliah, atau punya anak 5 dengan kuliah, kan lebih baik punya anak satu dengan kuliah. Iya kan? Artinya menikah tidak menghambat kita untuk menuntut ilmu. Nah, bagaimana pola pengaturan keuangannya? Jadi kita mengatur keuangannya, uang yang kita bayarkan untuk membayar sebuah kuliah itu adalah investasi kita. Itu adalah masa depan kita. Jadi artinya kita menabung bukan dalam bentuk tanah, bukan dalam bentuk emas, tapi kita menabung dengan investasi ilmu yang dengan berbekal ilmu itu nanti kita akan mendapatkan kesejahteraan di dalam kehidupan. Jadi investasinya investasi yang tak nampak ya. Betul, kasat mata. Investasi non material. Tetapi itu akan menunjang kehidupan kita untuk mendapatkan kesejahteraan kita. Jangan takut untuk menikah muda saja, justru itu lebih baik ya, dan lebih cepat fokus sebagai ibu, sebagai ayah, lebih cepat fokus untuk menampakin kehidupan ini. Lebih cepat fokus. Yes. Lebih cepat fokus terhadap pengelolaan keuangan. Artinya di mana usia 25 teman kita baru mau memutuskan untuk menikah, kita sudah fokus bagaimana memanage keuangan rumah tangga dengan baik. Satu langkah kita lebih unggul dibanding mereka yang baru mau menikah. Yes, menikah mudah lah. Nawarin jangan kesini, Mbak. Oh gitu ya, sudah menikah ya Mbak. Betul. Oke. Jadi tadi termasuk investasi ya Mia, pendidikan itu. Pendidikan itu investasi ya. Karena memang Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, itu sudah pasti ya Mbak Dara ya. Kalau di ayat itu sudah ada, setiap orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Tetapi jika kita lihat dari segi finansial, bahwa memang ilmu itu adalah investasi. Karena dengan ilmu itu akan menambah derajat, di mana yang dulu lulusan SMA hanya dipekerjakan sebagai misalnya administrasi tingkat bawah, ketika sudah S1 bisa mengajukan diri untuk meningkatkan kualitas dirinya, potensi dirinya akan naik. Ketika potensi diri naik, tentunya diimbangi dengan penghasilan yang akan naik. Jadi ilmu itu enggak, kadang kalau ngelihat ya sekolah ujung-ujungnya, apalagi wanita ya Mi. Iya betul. Ya ngapain sekolah tinggi-tinggi, itu masih kepake loh Mi. Sampai sekarang. Beberapa masyarakat pemahaman ya. Ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya di dapur gitu kan. Padahal justru disitulah kita punya derajat yang lebih tinggi ya. Dan investasi ya, kembali lagi investasi. Yakinlah bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah investasi yang berharga, sama berharganya, bahkan lebih tinggi harganya dibanding kita investasi tanah, lebih tinggi harganya dibanding kita investasi emas. Ketika investasi tanah kita dapat gusur, bukan ganti rugi ya, bukan untung ya, betul kebalik. Jadi rugi itu pun kalau seandainya dibayar oleh pemerintah, kalau tidak juga, nah seperti itu. Memang investasi di dalam emas itu menguntungkan, memang benar. Tetapi ketika tiba-tiba negara dalam keadaan tidak aman, peperangan, maka emas juga tidak bisa membela diri kita ya. Justru emas akan lari kemana-mana, tercerai-berai. Orang tidak mungkin akan mempertahankan emasnya, maka dia akan mempertahankan nyawanya ya. Sedangkan ilmu itu menyatu dalam jiwa dan raga dan tidak akan pergi kemana-mana. Maka investasi yang paling aman ya investasi pendidikan. Investasi ilmu ya. Oke. Nah Umi, tadi kita udah
katakan bahwa pendidikan itu adalah investasi yang paling berharga. Betul. Lalu bagaimana Mi terkait dengan pengelolaan keuangannya nih? Karena kan berapa persen sih yang harus kita keluarkan untuk investasi ilmu? Yang jelas ketika kita memperoleh keuangan, uang kita pemasukan, jumlah hutang kita tidak boleh 30% dari penghasilan kita. Artinya maksimal kita punya hutang 30%. Maksimal hutang 30% dari penghasilan kita. Selanjutnya silahkan pakai dalam bentuk investasi sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya investasi. Kalau bisa ya bisa semuanya atau dibatasin juga harus ada investasi itu. Yang jelas pengeluaran dulu kita batasin. Kalau investasi tidak terbatas. Ya, silahkan mau kuliah S1, S2, S3 silahkan. Yang penting berapa penghasilan kita, hutang kita cukup 30%, nggak boleh lebih. 30% Ya. boleh lebih. Ya. Hutang ini termasuk cicilan Iya. cicilan maksudnya Motor. terus misalkan kalau ngontrak masuk nggak Mi? Ya Kalau itu. ngontrak rumah misalkan ya. Itu kalau ngontrak rumah masuk kebutuhan. Masuk kebutuhan. Masuk kebutuhan. Berarti termasuk dalam kalau nyicil rumah, baru tuh nyicil rumah. Jadi 30%. Mbak Dara, kalau kita punya hutang cicilan lebih dari 30%, 40 atau 50 itu akan goncang, nggak stabil kehidupan kita. Ekonomi kita nggak stabil. Bayangkan ketika kita mempunyai gaji 4 juta misal dalam 1 bulan, kita punya hutang 50%. 2 juta. Nah, ya kan Mbak Dara. Tetapi kalau utang kita masih 30% maksimal, itu masih bisa lah kita bernapas. Kalau misalnya 30% kan 10%-nya 400, 4 kali 3, 1.200.000. Masih enteng gitu ya. Masih bisa bernafas gitu ya. Masih bisa. Belum ngap-ngapan. Kalau sudah 40 itu sudah agak besar. Apalagi 50%. Iya. Dan jangan dibalik. Jangan dibalik. Hutang 70. Investasi hanya 30. Itu rumah udah kayak apa itu? Aduh, sudah tidak stabil tuh, sudah tidak stabil. Maka ibu yang cerdas harus bisa mengelola keuangan, batasin cicilan kita hanya 30%. Stop ya. Kita sudah punya cicilan sekian loh. Penghasilan kita sekian loh. Kita harus batasin mana keinginan, mana kebutuhan. Kalau kebutuhan ya memang tidak mau ya harus dipenuhin. Tapi kalau keinginan itu cenderung kepada nafsu. Misalnya untuk memakai motor cukup bisa dengan memakai motor misal Vino, tidak perlu untuk PCX gitu kan, sama-sama berjalan gitu ya. Sama-sama roda dua. Sama-sama roda dua. Itu yang harus kita sebagai ibu, sebagai mama ya harus mengingatkan kepada pasangan kita. Stop ya. Hutang kita udah 30%. Atau ya hutang kita belum 30%. Masih 30%. Masih bisa ya. Ini belum 30% gitu. Artinya ya cerdas-cerdas kita dalam mengelola. Oke, itu tentang bagaimana mengatur keuangan ya. Sebenarnya mau itu ibu pekerja, mau itu ibu rumah tangga, mau dia punya ibu rumah tangga yang punya penghasilan, intinya sama ya Mi. Sama. Harus bisa mengatur keuangan. Betul. Mulai membuat daftar pemasukan, pengeluaran. Betul sekali. Supaya apa? Supaya kita tahu bisa ketika kita sudah buat anggarannya, sudah dipos-poskan, itu otomatis kalau misalnya kita mau jajan tuh mikir dulu ya. Ya, jadi sudah ada rencana dan rambu-rambu. Dan rambu-rambu itu kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan dilanggar ya. Yes, rambu-rambu bukan untuk dilanggar, tapi rambu-rambu itu untuk melancarkan rencana-rencana yang akan kita jalani. Nah, itu
itu dia Mitra Jesi, menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini. Saya masih mau lanjut sih Mi ya. Iya betul. Tentang bagaimana mengatur keuangan, karena banyak banget yang akan dibahas tentang keuangan ini, nggak cukup sehari. Nggak cukup. Kita belum bahas gimana ya kalau kita jarak jauh nih sama suami ya kan. LDR gimana nih gitu ya, ngatur keuangannya kan harus ada 2 dapur ya Mi ya. Betul, ada 2 dapur. Ada 2 dapur. Ada biaya tempat tinggal yang harus kita pikirkan, nggak hanya satu nih. Iya. Nah itu insya Allah akan kita bahas pekan depan. Jadi Mitra Jesi tetap stay tune di 107.7 FM atau tetap stay di Facebook Radio Jesi. Yang belum follow silakan follow Instagram Radio Jesi dan juga subscribe channel Jesi TV, karena setiap video tayangan-tayangan program Radio Jesi akan ditayangkan di YouTube atau di Facebook. Nah, Mitra Jesi menarik sekali ya, banyak manfaat yang kita dapatkan hari ini. Tadi yang menarik nikah muda ya. Jadi aku teringat sama teman Mi yang saat itu kita sama-sama masih belum menikah. Dia mengatakan bahwa nikah mau kaya nggak, caranya apa? Caranya nikah gitu. Iya, karena nikah itu akan dikayakan oleh Allah. Iya benar. Masya Allah. Dan itu Allah loh ya yang berfirman, jadi wajib percaya. Oke, Umi, sebelum kita berpisah, iya benar. mungkin ada closing statement. Iya, jadi Mama, apapun profesi kita, apapun kondisi yang kita alami saat ini, hendaklah kita harus mampu mengatur keuangan dengan baik, menggunakan trik-trik yang tadi kita bahas bersama. Jika memang itu bermanfaat, mari kita lakukan. Intinya atur pola pengeluaran, atur pemasukan, dan hutang hanya boleh 30% dari penghasilan. Ya, hutang hanya 30% dari penghasilan. Jangan dibalik ya tadi. Ya. Oke, Umi, sebelum ini mungkin ada informasi apa gitu dari SDS Kasih-Ananda. SDS Kasih-Ananda ini sudah membuka pendaftaran baru ya. Alhamdulillah ini sudah mulai banyak yang mendaftarkan. Segera Mama untuk mendaftarkan, karena program-program pendidikan yang ada di kami ini program-program yang memang menjadikan potensi anak didik kita ini menjadi potensi yang luar biasa, yang awalnya datang input dengan keadaan yang memang belum mengenalin dirinya, diproses di SDS Kasih-Ananda, keluar dengan mampu dia mengenalin dirinya, mampu bersikap, dia mempunyai karakter yang gotong royong, karakter jujur, amanah, itu yang kita kedepankan. Program-program kita juga sangat bagus, sangat banyak dan sangat diminati oleh masyarakat, di mana kami di SDS Kasih-Ananda ini mempunyai program yaitu tahfiz bagi yang beragama muslim. Terus selanjutnya kita punya bahasa Inggris, kita punya lab komputer ya, jadi TIK ya, jadi informasi ini TIK ya, jadi komputer for kids itu kita ada. Jadi anak-anak sedari kecil kita ajarkan berbahasa Inggris dengan baik dan mampu menggunakan komputer itu dengan bijaksana. Oke, Masya Allah. Jadi buat mom yang saat ini sedang bingung mau cari sekolah dan investasi sekolah, paling bagus ya pendidikan. Oke, investasi paling berharga ya. Paling berharga dan pendidikan yang paling tepat Kasih-Ananda. Masya Allah. Jadi gak usah ragu. Gak usah ragu. Buat para ayah dan bunda yang sedang mencari sekolah untuk anak atau putra-putrinya, bisa langsung datang ke SDS Kasih-Ananda yang beralamat di Jalan Pegangsaan, tidak jauh dari Stadion Tugu. Dan investasi yang paling aman adalah investasi ilmu pendidikan. Insya Allah di SDS Kasih-Ananda putra-putri akan dibimbing, dibina dengan baik sehingga potensi dirinya akan melejit dengan tinggi. Oke, Mitra Jesi, terima kasih
atas kesetiaannya bersama kami di program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati atau Mitra Jesi yang stay tune di 107.7 FM. Terima kasih. Dara dan juga Umi Anik pamit undur diri. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.